masjid ya. Ini ternyata ketika waktu penggalian pondasi itu disajikan perangkat desa juga menemukan struktur yang diduga juga pondasi dari masjid kuno itu. Memang sudah ada dari dulu. Ya asli. Bukan dipahat sekarang ya Pak ya? Bukan. Nah seperti ini. Memang sengaja dilingkari ya? Iya dilingkari. Tidak diambil atau Kita digeser. tidak mudah untuk nutupi sejarah yang biar tidak hilang ya Pak ya? Nanti takutnya ada catatannya gitu ya? Iya ada catatan. Betul. Kita sudah sampai lokasi yang dimana tempat ini terlihat dari bawah sana tadi ya, kelihatan sangat megah, benar-benar di atas atau di puncak gunung. Ini adalah merupakan jejak peradaban atau peninggalan era kerajaan ya, peninggalan leluhur yang banyak memiliki sejarah. Dan saat ini kebetulan kita bertemu Pak Kasun. Paring asma sinten Pak Kasun? Ridwan Sewu, nami kula Pak Subandi Kasun, wilayah Tosari. Dusun Tosari, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Iya. Dan Pak RW. Dan Pak RT. Oh, Pak RT. Enggak. Dan Pak RT. Dan Pak RT. RW 2. Nggih. RT 1. Nggih. Dan di sana kita tadi terlihat dari bawah ada bangunan di atas atau di puncak gunung, Pak. Yang ini tadi di belakang layarnya Nana menyampaikan bahwa tempat ini bukan tempat biasa. Ini adalah tempat spesial, tempat bersejarah yang punya cerita atau legenda peninggalan era leluhur. Kita bisa sambil jalan, kita ke sana ya Pak. Oh. Saya soalnya ngempet penasaran ini. Nah, luar biasa. Kita nanti cerita di sana karena agak lumayan masih agak jauh ini. Nah, ini luar biasa. Tampilan dari sini memang benar-benar ya Pak ya, di hutan ini Pak ya. Hutan. Nah, wilayah perhutani. Ini ke perhutani Pak ya. Wilayah perhutani ini. Dan ini ladang-ladang ini yang merawat warga. Ini yang merawat sementara ini tim peduli dalem. Tim peduli dalem. Dalem. Nah, terkenal juga dengan nama Masjid Dalem dulu. Betul. Dulu terkenal dengan Masjid Dalem, yang masjid itu ada di puncak gunung ya. Betul. Kalau orang dulu itu di lereng Gunung Wilis. Langgar ya. Nah sekarang masjid. Iya. Dulu katanya itu namanya langgar. Langgar. Nah, tapi lebih familiar. Nah, disebut Masjid Dalem. Dalem yang ada di puncak gunung ini. Nah, teman-teman, jadi ini ya masjid ini atau masjid Bang ya? Masjid ya. Ini ternyata ketika waktu penggalian pondasi itu warga ya disajikan perangkat desa juga menemukan struktur kuno yang diduga juga pondasi dari masjid kuno itu. Seperti ini. Agak sedikit ngos-ngosan. Iya. Aduh. Karena puasa loh, Lur. Diguyu Pak RT. Nggih. Di atas bukit. Oh, tingkat Pak nggih. Enggak nggih. Betul nggih. Panggung. Panggung. Ini namanya diangkring, Mas. Diangkring. Angkring. Nggih. Pak, kita katanya jangan yang gali pondasi itu yang mana? Di sebelah mana? Oh nggih. Sama Pak Kasun. Sewu. Tempat ngabuburit yang enak ini. Di dalamnya ini ya kemungkinan sekitar ini. Ini kan ada pondasi kuno ya, dulu mungkin bekas masjidnya Mbah Haji ini masih ada, cuman akhirnya ditutup. Jadi waktu proses pembangunan ini? Waktu pembangunan pertama musola yang baru jadi. Musola yang baru jadi, belum masjid ini? Belum masjid. Tapi kan pasti masjid dulu yang katanya konon masyarakat sini ada masjidnya, kemungkinan kan di sini kan ada pondasi di dalamnya sini. Betul-betul ada pondasi. Betul-betul pondasi yang terbuat dari struktur batu bata merah kuno. Batu bata merah kuno, okay. Iya. Dan di kedalaman berapa Pak menggalinya itu Pak? Kemungkinan 50 cm. 50 cm sudah menemukan struktur pondasi itu ya. Dan sekarang batu batanya masih ada? Batu yang galiannya diuruk? Kalau yang sini tidak diambil, masih utuh. Dibiarkan. Tapi yang pondasi makam masih ya. Nanti kita sepil ke sana ya. Kita buktikan bahwa memang benar-benar itu batu bata merah kuno. Dan benar-benar tempat ini dulu memang ada masjidnya Pak. Iya, ada masjid. Oke, di belakang atau di sebelah kiri ini kita melihat sebuah bangunan yang menyerupai istana. Baru memang ya, baru ya Pak. Memang karena dipugar dan direnovasi seperti ini proses pengerjaan.
masih proyek gitu ya. Dan ini memang di konsep menyerupai Majapahitan ini ya. Majapahit. Bismillah. Kenapa kok batu ini diberi batas atau dibiarkan untuk tumbuh? Ini konon katanya ada yang masyarakat itu menyebutkan katanya batu wedok, istilahnya batu wanita. Ada ya katanya itu batu untuk mengasah senjata atau gaman. Batu asah. Ada yang mengatakan batu wedok, batu asah. Iya. Yang terakhir nih katanya batu jadwal. Ini Batu contohnya jadwal. seperti ini. Ini tidak dibuat, ini dibuat oleh orang yang dulu. Jadi lubang-lubang itu memang lubang-lubang ini memang sudah ada dari dulu. Ya, asli. Bukan dipahat sekarang ya Pak ya? Bukan. Yang katanya untuk apa? Meramal. Nggak tahu ini jadwal, tapi jadwal untuk apa belum dijelaskan lebih detail dulu. Tapi bukan batu dakon nggih. Bukan. Ini ada batunya, selain ini juga ada itu samping yuk. itu. Nih banyak sekali yang kita spill teman-teman. Jangan di skip. Kita akan ditunjukkan Pak Kasud dan Pak RT. Tempat ini memang sangat luar biasa. Tempat dimana dulu tempat ini memiliki sejarah yang luar biasa. Itu seperti ini. Ini kan beda batunya, batu hutan sama batu yang asli. Iya, warnanya dulu kan beda ya Pak ya. Ini. Nah seperti ini. Memang sengaja dilingkari ya. Iya, dilingkari. Tidak diambil atau digeser. Kita tidak mudah untuk menutupi sejarah yang dulu. Biar tidak hilang ya Pak ya. Nanti takutnya ada catatannya gitu ya. Iya, ada catatan. Seperti ini juga sama ya. Iya. Sama. Jadi bukan untuk variasi taman, bukan untuk kolam. Yang awal saya kira ini untuk paling nanti dikasihkan koi ini. Ternyata ini punya cerita teman-teman ya. Yang katanya Pak ada, saya dengar jika ada batu pertapaan atau batu yang ada sering muncul harimau itu yang di mana? Nah, batu itu, yang harimau yang itu kalau harimau itu gimana? Itu kan tempatnya tidak menentu. Ada yang di bawah pohon asem, ada yang di batu. Nah, yang anaknya Yai siapa itu dulu? Yang itu melihat. Konon katanya Gus siapa? Gus Subkan putranya Mbah Yai Lirboyo. Mbah Yai Lirboyo ketika sowan ke sini, ya. Sowan ke sini, ke sini duduk di sini itu diperlihatkan macan. Ini batunya Pak ya? Ini. Ini batu ini konon ceritanya mungkin ini sudah agak pecah-pecah. Ini tempat sholatnya Mbah Kaji. Mbah Kaji. Nah, Siti Kalimah. Karena jenengan sudah menyebut nama, tadi ingin saya tanyakan siapa sebenarnya beliau yang ada di dalam Cungkup ini ya, makam beliau di dalam Cungkup ini ya. Ini dari masyarakat ke masyarakat, dari yang sepuh itu saya itu bisa mendengarkan cuman ceritanya hanya sepatah-patah. Itu kan keturunan dari Demak Bintoro Raden Patah. Raden Patah punya putra Sultan Trenggono. Sultan Trenggono punya anak, salah satunya Raden Ayu Haji Siti Kalimah Mengkong. Makamnya ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk. Ya, dan saat ini warga sini berinisiatif untuk tetap menguri-nguri biar tetap lestari tempat ini, tidak terkikis waktu atau zaman gitu ya. Betul. Nah, untuk memperkuat, karena di era sekarang ini kan partai kenapa ngale? Oh ini ya, oke siap. Jadi gini, di akhir-akhir ini kan lagi marak ini makam-makam palsu gitu Pak ya, yang coba kita kuatkan di sini biar tidak terjadi suuzon ya bagi pemirsa dan para pecinta sejarah tentunya dan pecinta makam keramat. Pak, ini benar-benar makam atau tempat bersejarah peninggalan kuno. Ini kita bisa membuktikan dengan adanya temuan ini Pak ya, bata. Nah ini kita ditunjukkan temuan batu bata yang ukurannya juga tebal Pak ya. Ukurannya lebar dan panjangnya ini lebar. Nah, bata itu kan tidak sama.
Iya, nggak presisi. Ada yang sini, ada yang sini, ada yang ini ada, tapi cuman saya nggak bisa, kurang paham. Iya, kurang paham. Kan ada seperti ini. Seperti, ini Majapahit. Ada yang seperti ini. Iya, kayak gitu ya. Majapahit ya. Iya. Itu bata Majapahit. Kalau yang ini, kalau yang itu kurang paham kita. Iya, kurang paham. Yang silang itu kurang paham. Yang silang kan kurang paham. Mataram mungkin. Jadi perpaduan. Jadi Majapahit dan Mataram. Batu bata ini tidak saya lepas dan tidak saya istilahnya ambil. Memang ini pondasi makam situ. Ini yang termasuk lepas juga saya kumpulkan seperti ini. Jadi batu bata ini waktu penggalian itu memang jenengan di mana? Di mana? Iya. Di mana? Penggalian. Di mana? Iya. Waktu penggalian sini. Penggalian pendopo yang pertama ini. Salah satunya bata ditemukan bata ini. Yang di sini tuh ya. Iya. Waktu sebelum ada ini ya bangunan baru ya. Iya. Digali sini. Di sini ada pondasi. Yang di sini di dalamnya sini lah. Yang sini kan baru ini baru. Terus dalamnya sini ada. Asli. Yaitu. Iya. Makamnya ini enggak berubah. Ya ini cuma ini yang berubah kan. Kita ada di depan makamnya. Jadi makam pun tidak berubah nggak dari dulu. Tidak berubah. Posisinya nggak digeser. Maksudnya yang tidak berubah itu tempatnya. Tempatnya. Nah, iya. Ini. Kalau bangunannya kan bangunan berubah mas, bangunan. Assalamualaikum ya. Nah, seperti ini. Jadi ini makam kita nggak usah masuk pak. Kita cukup sepul dari sini. Ternyata makamnya di situ dan temuan batu waktu penggalian itu batu batanya di dekat dan diduga itu adalah batu pondasi area makam. Area makam dan pondasi makam. Pondasi makam. Hanya satu makam Hanya satu makam. Makam ini sebenarnya di lingkup sini hanya satu Raden Ayusti Kalmahmito. Tapi yang di luarnya pagar banyak pengikutnya. Tapi sekarang kan istilah tetenger atau patok itu kan hilang. Oh gitu. Kebanyakan dulu istilahnya apa itu patoknya itu kan seperti kayu. Ya kayu itu. Ya kayu kalau orang dulu. Kayu. Kita bisa geser ke sana. Sini itu dulu sebenarnya banyak makom. Kemungkinan ya dulu saya kecil tuh ada sekitar 10 ada. Juga ada setelah patoknya ada. Tapi sekarang kan hilang sudah hilang. Ya baru ketemu ya ini. Oh itu ada satu dua. Ayo pak kita ke sana pak. Itu di bawah pohon asem itu juga lama makam lama makam atau makam lama. Lama itu. Termasuk kayu peninggalannya. Kayu jati. Bukti penguat. Di sini ada berapa pohon jati yang jati ya masih ini. Kalau lihat ukurannya lama. Bisa ditebang kan kuno. Gitu. Berapa pak? Ada berapa pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Iya, tapi kan banyak ada sini juga ada, tapi kan sudah ada yang ditebang satu dulu. Yang ini makanya sampai kering enggak saya tebang. Ya dibiarkan gitu aja tuh teman-teman ya. Nah seperti itu. Ini saksi keberadaan tempat ini pak Saksi adalah pohon jati ini. Nanti kita ke sana. Di bawah pohon asem juga ada makam yang diduga pengikutnya. Nah, termasuk yang ini tidak tahu mas, yang masih 1, 2, 3 nih misteri tidak tahu. Tapi yang ini sudah ketahuan siapa-siapanya. Ini saya juga namanya belum tahu namanya. Konon ceritanya ini kan ajudan yang baru ketemu kan ini ajudannya Mbah Haji, tapi nama sebenarnya itu masih misterius belum tahu. Tapi di antaranya itu kan ada 4 Ironyono, Ironadi, terus Irosono, terus tunggal sinten lah. Kebetulan niki ajudan niki sing namine sinten dari 4 itu ya. Ya daripada nanti saya salah. Yang jelas memang benar ini adalah ajudan. Mereka itu ajudan gitu pak Atau pengawal pribadi kalau sekarang pengawal pribadi dan saking setianya sampai ikut sampai dimakamkan juga di sini ya ketika sudah wafat gitu Iya. Nah ini yang tadi jenengan katakan bahwa ada pohon asem yang katanya juga ada harimau. Muncul harimau. Sering muncul harimau ya pak? Ya
Sini kan ada harimau, tapi kan bukannya saya ndak tahu positif tempatnya di mana, ndak tahu. Yang tahu itu yang mempunyai indra keenam, indra sidik keenam. pengingal. Kan katanya ada di situ, kan ada di Batu. Nah di situ kan itu ada lubangnya, itu ya kemungkinan besar itu kan memang growo itu akhirnya ditempati. Itu. Iya, dan juga banyak. Dulu kan pernah memperlihatkan diri di waktu dulu semaan pembukaan kolnya Mbah Kaji. Seperti apa itu, Pak? Itu ada salah satu pengunjung peziarah itu selfie langsung di belakangnya, yang saya di selfie itu muncul sesosok harimau. Ketika selfie itu nggak ada di kamera, nggak ada. Setelah tahu-taunya itu waktu melihat hasil, tahunya itu selfie dikirim temannya dicermati, akhirnya dikirim kembali, diberi tanda nek itu harimau. Baru dibuka, dilihat betul-betul, di zoom dilihat, ternyata ada penampakan harimau itu. Ada penampakan memang 2 kali. Waktu itu yang satu itu Kerawuan putrane Mbah Yai Lirboyodiri Gus Bekan itu juga di Batu itu ya. Pas kesini sama tokoh masyarakat, Mbah Lurah dan perangkat desa, itu Gus Bekan itu di belakang di Batu tadi, di situ. Katanya diikuti harimau tadi. Harimau itu luar biasa. Tapi ya enggak apa-apa katanya. Enggak apa-apa nggih. Mungkin harimau itu adalah merupakan khotam dari Mbah Haji. Kemungkinan seperti itu ya. Kita sebagai manusia awam tentu paling bisa menduga-duga, dan itu pun takut salah, Pak nggih. Oke, Pak, yang terakhir. Ini kan sebuah tempat yang ada di atas gunung ya, yang dinamakan Punden Mbah Dalem. Punden apa? Punden Mbah Dalem. Punden Dalem. Punden Dalem. Bukan punden, Mas. Bukan. Langsung makam. Oh, makam. Iya. Makam Dalem. Makam Dalem. Makam Dalem yang dulu memang ada masjid, teman-teman, di sini. Masjid di atas gunung. Nah, ini kan boleh nggak kita spill? Ini kan ada renovasi yang luar biasa ini, Pak. Sangat memerlukan biaya yang banyak juga ini. Kalau boleh kita tanya nih, dana yang untuk merenovasi atau memugar dan membangun tempat ini dari mana, Pak? Swadaya masyarakat kah atau ada donatur gitu, Pak? Alhamdulillah, yang sebenarnya ini jariah murni dari masyarakat. Nggak ada kaitannya dari dana desa atau nggak ada ya, Pak ya? Donatur itu kalau memberikan kan berjenjang, ini kan enggak, hanya diberikan 1 kali jariah untuk membangun ini. 1 kali. Iya, cuman ini sampai jadi ini murni jariah. Ini masih berlanjut. Enggak berhenti dari sini, masih berlanjut. Masih berlanjut ya. Kedepannya mungkin. Tapi saya juga sempat mendengar menyampaikan bahwa tempat ini nggak bisa di keramik, harus di marmer. Iya, bener. Di granit atau di marmer gitu. Ya, nggak tahu lah. Bisikannya seperti itu ya. Ya, kalau di sini itu pernah kan. Dulu mau saya keramik itu kan ada bekas. Itu masih baru, disuruh beli akan harganya akan miring, saya juga mau beli murah gitu, Pak ya, murah. Ternyata jalannya buntu ya, enggak tahu-tahu saya minta lagi granit ternyata marmer yang datang. Nah, ini juga ditebak sama Gus Bekan putranya Mbah Yai Lirboyo. Kalau makam ini ketemu duriahnya Demak, niku kemungkinan dulu berkata sama Mbah Lurah, nanti kalau ketemu duriahnya Mbah Kaji saking Demak niki mboten granit Mbah Lurah, niki dugi menika marmer. Ya alhamdulillah terlaksana. Sing untuk makom Mbah Kaji sama pendopo, alhamdulillah sudah marmer itu sudah siap bahannya, materialnya gitu nggih. Baru Pak tinggal masang, renovasi pasang.
selesai finishing, ini sudah finish, pasang gitu, terakhir Ya, kan ya? kemungkinan kalau sini ndak mau, kemungkinan diberi barang bekas. Baru? Iya, cuman baru. ini dulu mau saya carikan apa itu masih bagus. Ya ndak tahu, ndak jodoh gitu. Ada saja kendala gitu nggih? Iya, rusak itu atau loh. apa gitu nggih? Kemungkinan Iya, itu, iya, iya, kemungkinan. iya. Dan misalnya gini, Seudon yang misalnya gini, ada ini penonton yang kebetulan melihat tayangan ini Pak, terus terketuk hatinya, oh iya aku kok ingin memberikan sedikit rezeki, ingin menyumbang sesuatu di sini, itu bisa melalui siapa kira-kira? melalui rekening Peduli Dalam juga bisa langsung Langsung sowan aja gitu ya? iya, sowan di Alamatnya Pak? alamat Nggih, ini. alamat yang sudah tadi di awal video kita sampaikan Pak ya? Iya. Bisa langsung menemui di sini. Yang mengelola di sini kebetulan para perangkat desa, semua perangkat desa sini, dan ini dibangun dengan swadaya atau sosial. Tukang kuli itu dengan tanpa diubah, ngeten nggih? Betul. Dengan sosial untuk bisa terlaksana atau terwujud sebuah bangunan megah ini. Ya, mungkin di atas gunung ini. mungkin bayarannya ya, mungkin kalau ada pengunjung 1, 2, 3 kata ya, kalau ndak biasa kadang memberikan uang untuk beli rokok dan oh iya, untuk puluran kalau itu ya pekerja gitu nggih. Iya. Tidak bukan berarti bayaran upah harian. Tapi itu untuk dikonsumsi bersama-sama teman-teman atau saudara yang bekerja di sini ngaten nggih. Betul. Nggih. Pak, terima kasih sudah sedikit memberi wawasan dan pengetahuan tentang sejarah dari tempat yang ada di sebuah perbukitan atau gunung yang ini benar-benar bukan tempat yang direkayasa, bukan tempat-tempat yang untuk mencari keuntungan. Dibangun seperti ini hanya untuk kepentingan pribadi, tapi ini memang benar-benar tujuan masyarakat ini untuk menguri-nguri ya, biar tempat ini tetap lestari, ini tempat bersejarah gitu Pak. Betul. Ya, terima kasih, semoga panjenengan semua diberi kelancaran aktivitas di sini dan panjang umur. Tunggu tinungo Pak. Matur suwun. Untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.